pagi nih. Iya, Pak. Nah, kita Bisa lihat dilanjut. lagi ya nih, kita cari lagi di Iya, filenya Pak. dulu. Oke. Ini mana dia nih? H3. Nah, ini tuh nomor 12 ya? 14 ya? Nomor berapa tadi? 12 ya? Ini Dwi ya? Kita lihat lagi deh. Ano Yang ang ini, usugan eh? yang ini ya? Ano ang usugan? Ano ang usugan? Bener, bener nggak nih? Nggak kelihatan apa-apa. Nggak kelihatan ya? Ya, nggak kelihatan. Oh, coba-coba. Saya share screen deh. Ini kayaknya share screen-nya ini. Saya coba share screen dulu deh. Kan Udah kelihatan kelihatan, ya? Pak. Udah ya? Ini yang ini ya bener ya? Hubungan jumlah kunjungan pasien sakit terhadap realisasi pendapatan BLUD ya? Bener nggak nih? Halo, kedengeran suaranya apa enggak ya? Kedengeran, Pak. Ya. Kedengeran. Iya, ini benar ya? Kedengeran. Ini yang mau kita bahas data yang ini tadi ya, maksudnya tadi itu hubungan jumlah kunjungan pasien sakit terhadap realisasi pendapatan BLUD tadi nih, yang kayak gini ya? Sepertinya iya, Pak. Tadi kayaknya Oh, namanya Kak Yuli gitu. oh iya ya, ini ya, oke deh, ini ya kita baca ya kalau gitu ya. Iya, Hubungan Pak. jumlah hubungan jumlah kunjungan pasien sakit terhadap realisasi pendapat BLUD. Nah, berarti yang pertama kita lihat kunjungannya dulu kan. Nah, sekarang latar belakang masalah nih. BLUD memiliki peran penting dalam penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pendapat BLUD terutama berasal dari layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Jumlah kunjungan pasien sakit merupakan salah satu indikator indikator utama dapat mempengaruhi realitas Dalam apa BLUD. kejadian nanti? Ya. Namun dalam prakteknya terdapat tantangan dalam memastikan bahwa jumlah kunjungan pasien berbanding lurus dengan pendapatan yang direalisasikan. Faktor-faktor seperti biaya layanan, jenis layanan yang diberikan, serta efisiensi operasional dapat mempengaruhi hubungan ini. Oleh karena itu, penting untuk analisis bagaimana jumlah kunjungan pasien mempengaruhi pendapatan yang direalisasikan oleh BUD. Ya. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jumlah kunjungan pasien sakit dengan realisasi pendapatan BUD. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini, diharapkan BUD dapat mengoptimalkan strategi untuk meningkatkan pendapatan serta efisiensi layanan kesehatan yang diberikan. Nah, sekarang perumusan masalahnya ini. Ini ada berapa nih? Empat nih ya. Nih, perumusan masalah nih. Yang pertama, bagaimana hubungan antara jumlah kunjungan pasien dengan realisasi pendapatan BUD. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara jumlah kunjungan pasien sakit dan realisasi pendapatan BLUD. Yang ketiga, sejauh mana variabilitas jumlah kunjungan pasien mempengaruhi pendapatan yang direalisasikan oleh BLUD. Yang keempat, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan BLUD melalui peningkatan jumlah kunjungan pasien sakit. Jadi kita mulai dari hubungan antara jumlah kunjungan dengan pendapatan. Kemudian yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi hubungan antara jumlah kunjungan dan pendapatan. Yang ketiga, variabel apa saja yang mempengaruhi pendapatan yang direalisasikan oleh BUD. Yang keempat, strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pendapatan BUD. Jadi dari variabel ke strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien dan pendapatan BUD. Itu yaitu latar belakang masalah. Kemudian kajian pustaka, kita kita masukkan atau kita bahas semua variabel yang dipakai dalam penelitian. Yang tidak dipakai dalam penelitian nggak usah dimasukkan atau tidak tidak dibahas di kajian pustaka. Ini pertama pendapatan BLUD nih. Ini apa definisinya? Jadi definisi dan sumber pendapatan berasal dari berbagai sumber. Pertama, layanan kesehatan, pendapatan dari kunjungan pasien rawat inap dan layanan medis lainnya. Kedua, pendapatan non-tarif seperti donasi, subsidi, dan pendapatan investasi. Ini berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan tahun 2020. Ya.
Nanti dicari ya peraturannya nomor berapa tahun 2020 mengenai pendapatan non tarif. Kemudian pengaruh jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan pasien berperan penting dalam menentukan total pendapatan setiap kunjungan. Biasanya dikenakan biaya yang menjadi bagian dari pendapatan BUD. Kemudian yang kedua, hubungan antara jumlah kunjungan pasien dan pendapatan. Nah, ini ada sumbernya lagi, model ekonomi kesehatan. Model ini menunjukkan bahwa pendapatan dari karyawan, pendapatan layanan kesehatan dapat diukur oleh jumlah kunjungan dari tarif per kunjungan. Ini Drummond tahun 2015 ya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya. Satu, biaya perawatan. Tarif layanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien mempengaruhi total pendapatan. Ini pendapat Gaynor Hans Wilson tahun 1999. Terus kualitas layanan. Kualitas layanan dapat mempengaruhi jumlah kunjungan dan kepuasan pasien dan pada gilirannya mempengaruhi pendapatan. Ini AD dan Anderson tahun 1974. Kemudian penelitian terdahulu nih, studi empiris yang dilakukan oleh Zhang tahun 2019 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan pasien berhubungan positif dengan pendapatan rumah sakit, tetapi juga dipengaruhi oleh biaya operasional dan tarif layanan. Jadi intervening variabelnya itu biaya operasional dan tarif layanan ya. Kemudian studi kasus penelitian oleh Hughes tahun 2016 dalam konteks BLUD di negara berkembang menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi operasional dan manajemen mempengaruhi pada jumlah kunjungan pasien dan pendapatan. Ya, sekarang metode penelitiannya ini. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi untuk mengukur hubungan antara jumlah kunjungan pasien sakit dan realisasi pendapatan BUD. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini ada seluruh BUD yang menyediakan layanan kesehatan di kabupaten provinsi yang terdaftar dalam periode 2021-2023. Penelitian diambil secara proportif sampling yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Nih, BUD yang memiliki data jumlah kunjungan pasien dan realisasi pendapatan yang lengkap. Yang kedua, BLUD yang aktif memberikan layanan kesehatan selama periode penelitian. Itu yang kita screening ya. Jadi ambil BLUD yang memiliki data jumlah kunjungan pasien sama realisasi pendapatan. Kemudian sumber data. Datanya ada dua, data primer sama sekunder. Data primer, kuesioner yang diisi oleh manajer keuangan dan administrasi BLUD mengenai jumlah kunjungan pasien dan pendapatan. Yang kedua, data sekunder, laporan keuangan tahunan, laporan jumlah kunjungan pasien, dan data terkait yang diperoleh dari BLUD dari instansi pemerintah terkait. Terus pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, pengumpulan laporan tahunan, dan data jumlah kunjungan pasien dari BLUD. Kemudian kuesioner, mengedarkan kuesioner kepada manajer dan staf BLUD untuk mengumpulkan informasi mengenai jumlah kunjungan dan pendapatan. Teknik analisis data itu meliputi analisis deskriptif, analisis regresi, analisis korelasi. Ini ya. Kalau analisis deskriptifnya untuk menggambarkan karakteristik dan data jumlah kunjungan pasien dan pendapatan, analisis regresi untuk mengukur hubungan antara jumlah kunjungan pasien dengan realisasi pendapatan menggunakan regresi linear berganda untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen jumlah kunjungan pasien dan variabel dependen pendapatan. Terus analisis korelasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan antara jumlah kunjungan pasien dan pendapatan. Ini korelasinya kan hubungannya. Referensinya ini nih. Jadi ada banyak referensi yang bisa dipakai. Ini yang berhubungan dengan topik ini kan. Ini ada framework bisa diakses. Drummond ini juga eh, Economic Health Program di bukunya Oxford University Press. Kemudian Gaynor Change Consolidation and Competition in Healthcare. Kemudian Hughes tahun 2016, Public Care, Empirical Analysis. Kemudian Kementerian Keuangan, ini pedoman pengelolaan BLUD, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini peraturannya ya, ada pedomannya sendiri. Kemudian Zhang tahun 2019, Relationship Between Patient Visit and Hospital Revenue, Empirical Study, Journal of Health Economics. Nah, tinggal nanti dicari aja nih sumbernya, nih judulnya udah ada, tinggal diketik di Google Search. Ini metode-metodenya. Silakan, ada pertanyaan? Ada ada yang mau tanya, silakan. Ini itunya ya. Eh,
Bapak Kak Dwi Oh, Yulinya lagi nggak belum join lagi. Jadi ini orangnya nggak ada nih Pak. oh nggak ada ya? Ya Ya, oke deh, nggak apa-apa nanti. Nanti tolong di itu aja direkam ya. Malam, Kalau ada, Pak. iya silakan. Pak, saya mau nanya boleh nggak, Pak? Karena saya belum Boleh, ada boleh. bayang. Saya udah punya rencana untuk membuat karirnya analisis rasio likuiditas dan solvabilitas pada PT Wika Realty pada tahun 2021 sampai 2023. Cuma saya belum ada bayangan nih, Pak. Kira-kira Oh bisa gitu. nggak ya untuk penelitian? Iya. Bisa gini aja nanti judulnya itu kasih Mbak Ete biar nanti dirangkum di Excel biar dikirim ke saya. Udah, Nanti kalau udah, Pak. kalau saya udah bikin nanti minggu depan kita ketemu nanti sama kita bahas ya Oh, seperti ini. boleh. Berarti minggu depan ya, Biar Pak? lebih detail. Iya, tapi saya harus kasih informasi dulu judulnya apa yang boleh diteliti ya. Iya. Saya udah Ya, ngasih sih, Pak Teh. udah ya. Nah, udah saya Udah. mau Mbak Ete nanti tolong dikirim ke saya ya. Dirangkum sama yang lain-lain juga ya biar sekalian ya. Iya, Biar nggak boleh, Pak. satu-satu. Nah, biar nggak satu. Boleh dengan siapa ini? Rahel, Pak. Rahel. Oh ya, boleh deh silakan ya Rahel nanti ini kirim ke Oh, saya juga iya, ya. Pak. Iya, sudah Pak. Ya, dikirim Bapak. Di Excelnya ada nggak ya Pak? Ada. biasa yang Rahel ini. Coba coba kita lihat ya. Hmm, ya. Tapi Iya, ini boleh. yang pertama ini. Coba lihat di sini. Udah ada nggak di sini? Nih, kayaknya belum ada ya. Rahel, ini soalnya yang Excel yang pertama dulu nih. Saya Oh belum ya. ada ya. Oh, yang lanjutan belum ya Pak? Oh iya, Kak Rahel itu dilanjutan soalnya. Mm-mm. Saya belum terima yang lanjutannya. Oh iya siap. Kak Rahel sabar ya Boleh? ke depan ya. Nggak ada kayaknya deh, Pak, di sini. Kenapa? Di, di layar Bapak sih nama saya nggak ada, Pak. Ya belum ada berarti. Minggu depan deh nanti. Mudah-mudahan Mbak itu udah ngirim Excelnya ya. Nanti biar saya bahas deh. Sini ini yang pertama dan Boleh, rombongan. Pak. Nah, Bapak ini izin rombongan. bertanya, Jadi Boleh. saya minggu depan ya, Pak. Iya boleh. Minggu depan hari Sabtu apa Minggu ya? Bebas sih, Pak. Sebisa Bapak aja sebenarnya sih Oh kalau gitu. kita mengikuti jadwal Bapak juga, biar cocok Iya, juga. oh gitu. Iya ya boleh deh nanti Makasih biar ya, Pak. ya, ya kita Bapak izin bertanya, permisi. boleh silakan. Untuk kerakat tadi yang udah Bapak bahas, itu nanti Ya. untuk dokumennya boleh diminta atau gimana ya, Pak? Oh gitu boleh. Biar gampang ngirimnya gimana ya enaknya ya. Yang tadi di itu udah di foto apa direkam nggak yang Tadi tadi? Mbak udah aku rekam Bapak, tapi Belum jelas ya. barangkali bisa diminta dokumennya seperti itu. Oke, boleh boleh nanti kalau yang itu tolong Mbak Ente kasih tahu ya tadi yang siapa aja yang saya presentasi ya biar nanti saya kirim ya. Ya, Bapak, makasih Bapak, Bapak. saran, Pak. Ya silakan deh. Saran Apalagi dimasukin ke Google Drive aja, Pak. oh, Google Drive. Ya ya boleh deh. Google Drive. Uh, linknya saya taruh di grup ya. Iya, Pak. Nanti biar mereka cari sendiri. Oh gitu. Ya boleh deh. Ya, oke deh. Izin Pak, mendingan jangan Google Drive Ya gitu, silakan. nanti Ya. takutnya diambil sama orang yang jahil ya. Satu-satu aja Pak, Oh gitu. satu-satu aja. Oh, boleh deh. Takut, iya Soalnya itu nanti saya dikasih. aku takut, Eta Ini takutnya bocor ya. jahil. Terus nanti dikemanain gitu file orang gitu. Jangan ya Pak, satu-satu aja. Jadi Oh nanti iya. Ya eh, boleh deh. misalkan Boleh boleh. orangnya minta, baru kita kasih gitu. Jangan langsung di Oh iya Google ya boleh Drive deh. Pak. Yang Bapak maaf, ya boleh deh yang datang aja ya yang datang Bapak maaf gimana? yang Excel terbaru itu ET udah kirim pas hari Jumat. Ah, Terus itu ada 50 ya lebih lah totalnya jadinya. Ah, mungkin ya. Bapak belum ah, buka lagi ya. Itu aja. oh gitu. Coba Makasih. nanti dikirim lagi aja ya. Siapa tahu kelewatan atau hilang kali nggak? Saya nggak lihat nih. Ya, Excelnya dikirim lagi aja ya, Mbak Ita ya. Baik, Halo. Bapak. Ya, ya oke deh. Iya boleh deh.
Jadi nanti biar saya bahas, saya belum lihat juga nih Excel yang terbaru nih. Gak apa-apa. Sekarang nanti kalau ada yang mau mau dibahas lagi, tambahin juga di sini ya, Mbak Teh ya, biar sekalian ya. Iya, Bapak. Oke. Silakan masih ada lagi pertanyaan? Ada Bapak Bapak izin dari saya. bertanya, Bapak. Boleh boleh, silakan. Ya, saya Ikvi Pak, izin bertanya. Kemarin kan mau sempat dibahas ya Pak, tapi ada waktunya sudah selesai. Yang Ya. judulnya nomor 21 itu Pak. Oh, Yang tax planning analisis itu ya? penerapan tax planning. Iya, Iya, terus ya terus oh saya kan eh, sudah bikin rumusan masalahnya. Itu kan ya, ada dua baru terpikirkan kemarin itu tentang bagaimana penerapan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh CV Putri Seminung Jaya untuk melakukan penghematan terhadap pajak penghasilan terutang. Itu ya, rumusan masalah yang pertama. ya. Kemudian yang kedua itu bagaimana perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh CV Putri Seminung Jaya sebelum dan sesudah penerapan pajak. Itu rumusan masalah yang dua itu sudah mencakup atau masih ada yang perlu itu Pak ditambahkan lagi. Boleh boleh nih, nih terakhir nih saya tampilin nih. Nih, ini ya analisis penerapan tax planning untuk efisiensi pajak penghasilan badan pada CV Putri Seminung Jaya ya. Ya Pak, betul. Ya, ini lokasi di mana nih, Seminung Jaya nih? Itu di Tegal Pak. Tegal ya. Oke deh, ini sekarang coba kita lihat nih ya. Latar belakang Ya, masalah. Jadi yang penting kita lihat dulu, pajak merupakan salah satu komponen utama dalam sistem keuangan perusahaan yang mempengaruhi laba bersih dan likuiditas perusahaan. Ya. Dalam konteks perpajakan, tax planning atau perencanaan pajak merupakan strategi penting yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak sambil mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Penerapan tax planning yang efektif dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing. Nah, baru kita masuk ke PT Putri Seminung nih. PT Putri Seminung Jaya sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri tertentu dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan pajak yang efisien dengan kompleksitas aturan perpajakan dan kebutuhan untuk mematuhi regulasi yang sering berubah. Penerapan tax planning yang tepat menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tax planning di CV Putri Seminung Jaya, menilai efektivitas strategi yang diterapkan, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan. Nah, sekarang perumusan masalahnya ini adalah berapa nih? 5 nih. Satu, bagaimana penerapan tax planning di CV Putri Seminung Jaya dalam mengelola kewajiban pajak penghasilan badan. Kemudian apa saja strategi tax planning yang diterapkan oleh CV Putri Seminung Jaya untuk meningkatkan efisiensi pajak. Jadi yang pertama itu penerapan tax planning, yang kedua strategi tax planning, yang ketiga seberapa efektif strategi tax planning yang diterapkan dalam mempengaruhi kewajiban pajak penghasilan badan. Ini efektivitas strategi tax planningnya. Yang keempat, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi PT Putri Seminung Jaya dalam penerapan tax planning. Yang kelima, apa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan di Putri Seminung Jaya. Tuh, jadi ada 5 ya perumusan masalahnya. Kemudian kajian siapa? pusat. Jadi kita masukin konsep tax planning dulu. Tax planning adalah proses perencanaan dan pengelolaan kewajiban pajak secara strategis untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan peraturan perpajakan secara optimal. Ini menurut James dan Nobes tahun 2014. Kemudian tujuan tax planning. Yang pertama, efisiensi pajak. Mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa melanggar hukum melalui perencanaan yang cermat. Ini Clemente dan Jurison tahun 2016. Kemudian kepatuhan pajak, memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Nobel tahun 2018. Kemudian strategi tax planning untuk pajak penghasilan badan. Penggunaan insentif pajak. Insentif pajak, pemanfaatan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah seperti potongan atau pengecualian pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Ini menurut di tahun 2014. Kemudian pengelolaan biaya dan pendapatan. Pengelolaan biaya atau mengelola biaya yang dapat dikurangkan untuk mengurangi pajak yang terutang seperti biaya operasional dan penyusutan. Ini menurut Wilkie dan Sid
Terus pendapatan, penjadwalan pendapatan untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah pada periode tertentu yang hari sama Soiliu tahun 2020. Kemudian perencanaan struktur perusahaan. Struktur perusahaan mengoptimalkan struktur perusahaan seperti pemilihan bentuk badan hukum untuk manfaat pajak. Ini ya struktur perusahaan. Kemudian tantangan dalam tax planning. Pertama, perubahan regulasi. Regulasi atau perubahan regulasi perpajakan yang sering dapat mempengaruhi strategi tax planning memerlukan penyesuaian yang terus-menerus. Ini hasil penelitiannya Gordon Hammer tahun 2014. Kemudian ada lagi kompleksitas kesesuaian dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang kompleks dapat menjadi tantangan utama dalam perencanaan pajak. Ini Limer sama Coates tahun 2015. Itu ya, itu bukunya nanti dicari bukunya, dibaca dan dipakai biar lebih detail lagi pembahasannya. Kemudian Siap, metodologi Bapak. penelitian. Ya, jenis penelitian nih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan tax planning pada CV Putri Jaya. Ini studi kasus karena ini kan satu badan hukum kan CV. Jadi kita nggak perlu ngambil beberapa CV lain ya. Khusus CV ini aja. Makanya disebut studi kasus. Oh, iya. Kemudian teknik pengumpulan data. Data primer mengumpulkan data melalui wawancara dengan manajer keuangan dan akuntan di CV Putri Jaya mengenai penerapan dan strategi tax planning. Kemudian data sekunder mengumpulkan data dari laporan keuangan tahunan CV Putri Jaya dan dokumen perpajakan terkait. Variabelnya nih, variabel independen, strategi tax planning, jenis-jenis strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak. Kemudian variabel dependennya, efisiensi pajak, ukuran penghematan pajak yang dicapai oleh perusahaan sebagai hasil dari penerapan tax planning. Kemudian teknik analisis data nih, analisis kualitatif, menganalisis wawancara dan data sekunder untuk menilai penerapan dan efektivitas dari tax planning. Jadi karena ini sifatnya studi kasus, berarti lebih mengarah ke kualitatif ya, kualitatif analisis. Siap, Kemudian Bapak. analisis kuantitatif juga perlu untuk menggunakan analisis finansial untuk mengevaluasi dampak penerapan tax planning terhadap kewajiban pajak perusahaan. Jadi ini kita ambil dari data sekunder yang sudah diterbitkan setiap tahun. Setelah itu kita melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan mencerminkan situasi nyata di CV Putri Seminung Jaya. Uji reliabilitas memastikan konsistensi data dan hasil analisis melalui triangulasi data dari berbagai sumber. Jadi triangulasi data itu analisis yang dilakukan berbarengan dengan analisis dari tempat-tempat lain yang dilakukan. Jadi kita mengambil beberapa hasil analisis dari sumber lain juga ya untuk membuat triangulasi data. Nah ini referensinya nih. Jadi ini ada beberapa referensi, ini rasanya banyak banget, ada 11 nih ya. Clemente, Tax Planning dan Corporate Financial Management. Ini ya, ini buku nih. Kemudian di Corporate Tax Planning Practical Guide. Ini Willy, ini juga buku ini. Friedman, Monetary History of United States. Ini juga buku ini, Princeton University Press. Kemudian Gordon Hammer, ini jurnal ini. Peranan tax planning di satu perusahaan ya, incorporate jurnal ya. Kemudian Harris, Financial Management and Tax Planning, McGraw-Hill Education ini buku nih. Kemudian James Nobes, ini Economic of Taxation, Oxford University. Pers ini juga buku nih. Kemudian Laymer Oates, ini Taxation Policy and Practice, ini buku. McQ, Principle Economic, ini juga buku. Nobes, ini Comparative International Accounting itu person ini buku juga. Kemudian Schools, Paulson, Tax and Business Strategy Planning Approach, ini Pearson ini buku. Wilkie dan Sid, Corporate Tax Management Theory Practice, Cambridge University Press, di buku juga. Jadi ada buku dan jurnal juga di sini ya. Nanti sekarang dicari aslinya atau digitalnya, nanti dibaca dan dipelajari untuk melengkapi pembahasan. Silakan, ada pertanyaan? Halo, apa yang mau ditanyakan silakan. Halo, mana nih? Nggak ada soalnya. Jangan-jangan habis lagi nih. Yang nanya Halo, ini tadi Kak siapa ya Kak? Oh Kak Halo, ya Ipi ini Bapak. mana nih? Mohon maaf tadi keluar soalnya sinyalnya di sini agak oleng. oh sinyalnya blank ya? Ya udah deh nanti I- Iya, dikirim ya laporannya aja ya.
Iya, Bapak, terus Di saya grup izin aja ya gitu bertanya ya. Izin apa? untuk tekniknya kan nanti wawancara, Halo? apakah tanya Iya. Terus putus-putus nih, putus nyambung nih. Suaranya hilang-hilang nih. Nggak mungkin sinyalnya ya. Nah, oke deh, kalau gitu nanti saya kirim aja nih ya, ininya nih, ini ya. iya, Bapak, mohon maaf, Ah, Baik, nanti mohon tolong maaf, Bapak tadi sinyalnya itu boleh jadi keluar. diketik aja ya. ya, nanti saya kirim di grup aja deh ya. Ya, nanti Iya, tolong Pak. diingetin lagi ya Mbak Ete ya, kalau saya lupa siapa-siapa yang mau minta dikirim yang tadi udah tanya itu ya. Iya deh, kayaknya sinyalnya nih nggak bagus nih kayaknya deh. Ya udah, halo, ada kalau gitu kita, Oh iya, Pak, bermaksud ini, Pak. iya ya, ya udah kalau gitu eh, hari ini kita akhiri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Hari hari apa Iya. Mbak Ete? Itu ya, Sabtu apa Minggu gitu ya. Ikvi, Kak. Ikvi, Pak. Iya, ya itu ya. Nanti biar Ya, biar terima kasih ya, diatur, Bapak. biar diatur Mbak Ete ya hari Sabtu apa Minggu gitu ya. Bapak maaf, Ya. kalau besok ada lagi nggak bisa ya Pak? Nah, nggak bisa karena saya ada kerjaan juga nih. Oke, jadi Sabtu depan lagi ya? Jadi Sabtu depan aja ya. Oke, Ada buat yang lain juga Sabtu ya, Sabtu depan. oh Tolong iya baik nanti Bapak. tinggal jangan lupa ya Mbak Ete. Kalau Bapak tadi ada yang mau tanya satu lagi, boleh nggak Pak? Tanya aja. Boleh, boleh silakan. Kak mana? Siapa tadi? Kak Arina, masih ada nggak orangnya? Halo, boleh. Masih teh, Nah, mau tanya apa tadi? Ayo, masih. lanjut, Pak. Pak, saya Arina. Saya mau tanya, untuk metode penelitian punya saya kan kuantitatif ya, Pak. Terus Ya, teknik pengambilan datanya menggunakan kuesioner. Nah, ya. itu untuk penyebaran kuesioner itu harus 2 kali ya, Pak. Nah, kenapa 2 kali? Kemarin saya sempat tanya-tanya ke teman saya yang sudah skripsian, Pak. Itu katanya menyebarkannya 2 kali, Pak, sebelum untuk uji validitas dan untuk penelitian. Dan itu di 2 tempat yang berbeda. Oh gitu. Jadi sebenarnya 2 kali itu nggak harus tempat yang berbeda. Biar sama juga. Nanti kalau itu nggak ada masalah validitas sama reliabilitas, itu bisa ditambah lagi dipakai. Jadi nggak harus nyari yang lain. Nggak apa-apa sama, tapi 30 aja ya ini respondennya untuk uji validitas sama reliabilitas. Oh, Tiga, tiga, berarti memang harus 2 kali ya, Pak. Nggak bisa 1 kali aja. nggak bisa karena ini ada uji validitas. Jadi semua Oh iya. penelitian yang ada uji validitas sama reliabilitas itu harus mengambil 30 responden dulu. Kalau memang udah nggak ada masalah di validitas sama reliabilitas, baru ditambah lagi sampai sejumlah yang kita inginkan, misalnya berapa gitu jumlahnya. Itu untuk yang penyebaran kuesioner yang kedua itu ada minimal respondennya nggak, Pak? Ada tergantung judul juga. Ini kalau judulnya saya lihat ini ya, pengaruh viral marketing terhadap keputusan pemerintah pada e-commerce ya. Iya. Nah, kalau itu mungkin rasanya sekitar 100-an lah. Jadi ambil nanti sekitar 70 lagi tambahannya. Kalau itu nggak ada masalah, tapi kalau ada masalah validitas sama reliabilitas, itu nanti dibuat kuesioner yang baru disebarin lagi. Bisa Oh diperbaiki. iya. Sama terkait dengan latar belakang, Pak. Saya mau tanya, itu yang bagian latar belakang itu diambil dari rumusan masalah atau gimana ya, Pak? Saya masih belum paham. Jadi latar latar belakang itu dibikin dulu, baru dirumuskan. Ini coba Hmm, saja ya. Ini contohnya nih sekarang coba ya. Saya lihat tadi namanya Arina ya. Nih coba saya lihat ya. Nih. Pengaruh viral market 9. Jadi latar belakang dulu dicari kenapa kok perusahaan perusahaan e-commerce ini yang dipakai itu kan. Jadi kenapa viral marketing yang dipakai itu disebutkan di latar belakang. Kemudian eh,
kendalanya. Jadi meskipun banyak perusahaan e-commerce menggunakan viral marketing, belum ada pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana strategi ini mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pengaruh viral marketing terhadap keputusan pembelian pada platform e-commerce. Ini kan dipersempit lagi. Baru nanti rumusan masalah. Ini dia nih. Bagaimana viral marketing mempengaruhi keputusan pembelian konsumen e-commerce? Apa faktor-faktor yang menentukan efektivitas viral marketing dalam mempengaruhi keputusan pembelian? Sejauh mana konten viral yang berbeda, misalnya video, artikel, infografis, mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di e-commerce? Apa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan e-commerce dalam menerapkan strategi viral marketing dan bagaimana cara mengatasinya? Nah kan, ini latar belakang masalah diambil, perumusan masalah diambil dari latar belakang masalah yang di atas nih sebelumnya. Oh ini Oh, kan masih, lalu terus lalu bagian latar belakang diberi kutipan langsung dan tidak langsung nggak, Pak? nggak, boleh aja mau pakai kutipan langsung boleh, nggak langsung juga nggak apa-apa. Yang penting untuk menguatkan bahwa itu sebenarnya masalah yang mau diteliti kan. Jadi boleh ya, di latar belakang Jadi masalah boleh. ini jadi ini latar belakangnya masih harus dikembangkan lagi ya, Pak. Kalau Ya ditambah di kutipan dan tidak langsung nggak boleh, apa-apa. boleh ditambah aja boleh nggak apa-apa. Kan ini juga udah cukup lengkap, tinggal ditambah aja. Menurut buku apa buku ini kan sumbernya udah ada di sini nih. Viral marketing kan di sini ada menurut Kaplan, kemudian ada Burger, kemudian ada Peps. Nanti di sini di bawahnya dicari bukunya nih ada tunggu ya cari juga. Nah ini nih ada 8 nih buku nih. Ini ada Journal of Marketing Research, Burger, kemudian ada Cheung itu The Impact of Electronic Word of Mouth Communication, ini jurnal Internet Research. Hoffman Sloan Management Review, Anik Turok, ini ada juga nih Internet Journal Interactive Marketing, Kaplan, Social Media, Kotler, ini banyak kan jurnal nih ya, karena e-commerce termasuk relatif baru ya, jadi bukunya belum banyak. Nah nanti dicari sumbernya, nanti saya kirim deh ke grup aja nih yang ini yang udah ada yang sudah kita bahas di sini. Iya, ini. Jadi referensi ini untuk untuk menjelaskan bagian kajian pustaka dan latar belakang ya, Pak. Ya benar-benar. Jadi nanti di sini ambil aja dikutip di referensi ini, masukin di latar belakang masalah yang tadi ya, biar lebih lebih akurat ya. Nih, ambil dari status ini atau ambil dari publikasi dari media-media yang ada di Indonesia juga boleh kalau memang e-commerce-nya itu di Indonesia ininya lokasinya. Ini kalau referensinya cuma saya ambil beberapa, Pak, nggak harus semuanya. Ini kan dibahas di kajian kajian pusat diumumkan di Swini, Liu itu jadi ini harus muncul di daftar pustaka di referensi. Karena ini udah disebutkan di sini kan, Liu, Swini, berarti ini harus ada di daftar pustaka. Kotler itu kan harus ada juga nih ya, karena ini dipakai di dalam kajian pustaka. Nggak boleh, nggak ada di referensi. Jadi semua yang dikutip di dalam teks di sini harus ada di referensi yang di daftar pustaka. Hmm, Iya. Itu ya. Ya, ada lagi silakan. Pak, sebentar Pak, Ya mau boleh. tanya, mohon maaf. Tadi Ya. saya mamulatul ya Pak, kan saya juga sudah nyicil bikin abstrak ya Pak ya. Kalau bikin kata kuncinya dari abstrak itu gimana ya? Di paket itu kan ada kata kunci juga kan. Nah itu pakai yang di bawah abstrak itu biasanya setiap jurnal ada kata kunci kan. Iya Pak. Itu kayak yang efektif digital marketing yang pertama itu kan ada keywordsnya digital marketing strategis consumer psychology sales performance network companies nah, sebagai kunci. Oh gitu, baik Pak, terima kasih. Nah, sama-sama Baik, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. ya, Iya, ya sudah. sama-sama. Ya, mudah-mudahan cepat selesai ya. Ya udah.
Kalau gitu kita akhiri dulu ya. Ini Baik, Pak. pertemuan kita nanti minggu depan deh, hari Sabtu lagi ya. Nanti biar disusun linknya sama Mbak Teh ya. Oke. Ya, oke deh. Baik, Kalau terima gitu saya kasih banyak ya Bapak. Ya Baik. Baik, Pak. ampun. Terima Kasih ya, kasih Pak. banyak. Terima kasih banyak, Pak. Maaf sama ya aja saya. Bapak, Zoom-nya jadi keluar masuk keluar masuk. Nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan Ya, minggu insya depan Allah lancar deh. minggu depan udah kembali yang lama lagi Zoom-nya ya. Ya, ya boleh deh. Ah, Ya, makasih bisa atas stop ya. waktunya ya Makasih Bapak. banyak ya, Selamat Pak. istirahat. Terima Oke, kasih Terima banyak, kasih Pak. teman-teman. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga, Teh. Iya, orangnya Terima kasih banyak ya, Teh. iya itu masih di stasiun, pengen pulang tapi pengen tidur di sini. Aduh gimana? Teh, mau minta Hah? tolong nanti minta filenya ya, Teh. Iya, siap. Yang Makasih, belum Teh. ada tadi, maaf ya, bapaknya belum buka WA-nya kayaknya. Padahal ya teh ngirimnya udah dari hari Jumat. Mungkin ya teh cuma bilang sekali, nggak ngingetin lagi. Jadi mungkin bapaknya kira itu file yang sama. Padahal udah bertambah itu ya Allah. Nanti ya teh, nanti teh up lagi biar bapaknya inget ya teman-teman. Maafin ya yang belum ada namanya maafin. Nah, Karena bilang Kak Rahel mana? Kak Rahel, ya ampun Kak Rahel itu udah semangat banget. Ya ampun. Iya, minggu depan ya doain bapaknya sehat-sehat ya biar bisa bikinin dan kasih lihat ya. Yang belum kirim bolehlah dikirim mumpung bapaknya belum ituin ya. Teteh Oke, mau nanya dong. ya Karindi gimana? Jelas gak nih? Tadi Teh? kan jelas. Iya, tanya apa? Tadi kan bapaknya itu ngasih referensi ya, Teh. Hmm. Berarti nanti di tugas satu pakai referensi dari bapaknya itu ya? Kalau kakak mau lanjutin referensi dari bapaknya itu boleh tuh itu udah dikasih loh sebenarnya kakak tinggal nyari itu udah pasti ada. Cuma itu kan bahasa Inggris semua ya. Iya, karena Iya, internasional ya. Jadi bahasa Inggris semua tuh bukan seperti Asep, bukan gitu nama-namanya. Itu nama-nama iya bule benar. semua. Ya, jadi kakak kalau mau pakai yang tadi nggak apa-apa itu. Atau kakak punya referensi sendiri boleh. Atau mau yang dari bapaknya itu semua nggak apa-apa itu udah banyak berapa berapa pieces tadi. So, banyak kan? Iya, udah banyak. Tinggal lihat bukunya aja, Teh. Mungkin kata Iya. bapaknya susah katanya. Iya. Bukunya tadi kayak Kak Rahma tuh bisa cari kayak gimana Kak Rahma mana Kak Rahmanya? Lewat Oh, yang ebook itu Google kan? Book. Yang ebook akuntansi PDF bukan? Bukan, Teh. Beda lagi ya? Ya, ini tuh yang kayak Google Scholar gitu loh, Teh. Oh, di Google Scholar. Nah, teman-teman Tapi versi book. uh, search-nya apa? Search-nya judul langsung. Terusnya itu cuman Google Book. Google Book. Iya, Teh. Nah, teman-teman dengerin ya Google Book. Atau Kak Rahma mau praktekin boleh nih di Zoom. Saya mau nanya, Iya Kak Hoir gimana? Ini Kak Hoir itu siapa ya? aku baru, Oh iya, namanya baru. kan aku masih belum ngerti ya. Ah, Yang tadi ditunjuk bapaknya itu, jadi kita cuma ngasih judul yang kayak rumusan masalah gitu-gitu, itu dari si bapaknya ya, Teh? ada beberapa teman-teman yang udah kepikiran rumusan masalahnya, ada juga yang ngosongin pasti bagian isian itu. Nah, yang udah eh, tahu masalahnya itu